Rajin berlatih bab 4 PAI kelas 8 halaman 102 sampai dengan 106 di buku kurikulum Merdeka. Langsung saja kita bahas. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dilaksanakan di lapangan. 2. Berjumlah 2 rakaat. 3. Berjumlah 4 rakaat. 4. Melakukan ruku 4 kali. 5. Membaca takbir 4 kali. Pernyataan yang berhubungan dengan sholat gerhana terdapat pada nomor A, B, C, atau D. Untuk nomor 1 silakan teman-teman conteng pada option B, yaitu 1, 2, dan 4. Dilaksanakan di lapangan, berjumlah 2 rakaat dan melakukan ruku 4 kali. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu malam sekitar pukul jam 9 malam, ayah mengajak Arman ke masjid. Sesampainya di masjid, sudah banyak jamaah yang berkumpul. Sejenak kemudian imam sholat mengajak jamaah untuk membentuk barisan sholat. Sholat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Di tiap 1 rakaat ada 2 kali rukuk yang dikerjakan. Sholat yang dilakukan pada ilustrasi tersebut adalah sholat A. Khusuf, B. Kusuf, C. Istisqa, atau D. Jenazah. Untuk nomor 2 silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu khusuf. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasinya silakan teman-teman baca sendiri. Doa khusus yang dibaca oleh khotib pada ilustrasi tersebut adalah doa untuk memohon A. Rezeki yang halal dan melimpah, B. Keselamatan dunia akhirat, C. Diterima amal ibadahnya, atau D. Diturunkan hujan. Untuk nomor 3 silakan teman-teman conteng pada option D, diturunkan hujan. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berpuasa selama 4 hari berturut-turut. 2. Berpuasa pada waktu pelaksanaan sholat. 3. Memperbanyak bacaan istighfar. 4. Sholat sunnah tahiyat masjid. 5. Sholat duha 2 rakaat. Amalan sunnah yang dilakukan di sekitar pelaksanaan sholat istisqa ditunjukkan oleh nomor A, B, C, atau D. Untuk nomor 4 silakan teman-teman conteng, yaitu pada option A, 1, 2, dan 3. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menghitung waktu terjadinya gerhana bulan dengan tepat. Manusia juga dapat memprediksi waktu turunnya hujan. Kemampuan ini bisa menyebabkan menurunkan kekhusyuan ibadah yang penuh harap kepada Allah. Cara yang dilakukan agar penurunan tersebut tidak terjadi adalah A. Menyadari bahwa kejadian gerhana dan hujan adalah kekuasaan Allah. B. Memperbanyak bacaan ayat Al-Quran yang dibaca pada waktu sholat. C. Memperbanyak bacaan istighfar selama pelaksanaan sholat. Atau D. Banyak mengingat dosa yang pernah dilakukan. Untuk nomor 5 silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu menyadari bahwa kejadian gerhana dan hujan adalah kekuasaan Allah. Silakan teman-teman conteng untuk nomor 5, yaitu pada option A. Lanjut ke nomor 6. Suatu ketika Andi mengikuti sholat jenazah atas tetangganya yang meninggal dunia. Pada mulanya sholat berjalan lancar, namun sampai takbir yang ketiga Andi lupa bacaan yang harus dibaca. Bacaan yang harus dibaca Andi adalah, untuk nomor 6 silakan teman-teman conteng pada option B. Ini jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Kusufain, istisqa, jenazah. 4 kali takbir, 4 kali ruku, 2 rakaat. Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah A, B, C, atau D. Untuk nomor 7 silakan teman-teman conteng, yaitu pada option B, 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A. Itulah untuk jawaban nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Keluarga Pak Anton sedang berduka. Bu Anton dinyatakan positif COVID dan meninggal dunia. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, proses perawatan jenazah dilakukan oleh petugas yang berwenang. Jenazah juga harus segera dimakamkan. Karena itulah jenazah Bu Anton segera dibawa ke pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, peti jenazah dikeluarkan dari ambulan sebelum dimasukkan ke liang lahat. Tampak ada seorang petugas yang menyolatkan jenazah Bu Anton. Keluarga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Pandangan yang tepat terhadap kejadian tersebut adalah A. Keluarga berdosa karena tidak menyolatkan jenazah Bu Anton. B. Sholat jenazah tidak sah karena hanya dilakukan oleh satu orang saja. C. Kewajiban sholat jenazah ditunaikan meskipun dilakukan satu orang. D. Semua orang Islam berdosa karena jenazah disolati satu orang saja. Untuk nomor 8 silakan teman-teman conteng, yaitu pada option C. Kewajiban sholat jenazah ditunaikan meskipun dilakukan hanya oleh satu orang saja. Lanjut ke nomor 9.
Dalam setiap pelaksanaan ibadah ada rukun ibadah yang harus dilakukan secara tertib. Jika rukun ini ditinggalkan, maka ibadah tidak sah. Demikian juga apabila tidak dilaksanakan dengan tertib atau berurutan, ibadah yang dilakukan juga dinilai tidak sah. Nilai yang dipelajari pada narasi tersebut adalah A. Rendah hati, B. Penuh harap, C. Peduli, atau D. Disiplin. Untuk nomor 9 tentu saja jawabannya yaitu pada option D, yakni disiplin. Lanjut ke nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut: menganjurkan agar tabah dan bersabar, mendoakan agar jenazah mendapat ampunan, menganjurkan agar jangan terlalu banyak menangis, mendoakan agar musibah yang terjadi berganti dengan kebaikan, menganjurkan agar segera berpikir depan dan melupakan almarhum. Pada waktu takziah, ungkapan yang dapat disampaikan untuk menghibur hati keluarga yang berduka terdapat pada nomor. Untuk nomor 10 silakan teman-teman conteng pada option A 1, 2, dan 4. Oke teman-teman, itu untuk jawaban pilihan gandanya. Langsung saja kita masuk ke bagian esainya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sholat gerhana? Jelaskan bagaimana cara pelaksanaannya. Nomor 1, jawabannya sebagai berikut. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini sholat gerhana atau sholat kusufain adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sholat yang dilakukan saat gerhana bulan disebut dengan sholat kusuf, sedangkan sholat saat gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Perbedaannya yaitu kusuf di sini memakai H dan kusuf di sini tidak memakai H. Dan tata cara sholat gerhananya sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Ruku disunahkan di waktu ruku lama seperti waktu berdiri. Berdiri lagi kemudian membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Ruku lagi. I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud kedua, berdiri lagi, ruku, berdiri lagi, ruku lagi, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Sujud kedua dan yang kemudian duduk tahiyat akhir dan kemudian salam. Inilah pengertian sholat gerhana dan tata cara melakukan sholat gerhana. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan sholat istiqomah? Jelaskan bagaimana cara pelaksanaannya. Nomor 2, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Sholat istiqomah dalam bahasa Arab ini adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Tata cara sholat istisqa. Yang pertama, dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana layaknya sholat Id. Pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali dan rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Yang kedua, pada rakaat pertama disunahkan untuk membaca surat Al-A'la. Selanjutnya pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Dan yang ketiga, setelah selesai melaksanakan sholat istiqomah lalu diteruskan dengan khutbah 2 kali sembari memperbanyak bacaan istighfar. Yang ketiga, berdoa dengan menghadap ke kiblat dan dengan mengangkat kedua tangan setinggi mungkin. Berdoalah sambil hati kita bersimpuh dengan sepenuhnya pengharapan ketundukan kita sebagai Sang Maha Pemberi hujan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dianjurkan untuk doa istisqa dan dibacakan oleh orang soleh dan ahli bait. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan sholat jenazah? Jelaskan bagaimana cara pelaksanaannya. Nomor 3, jawabannya sebagai berikut. Sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya adalah fardu kifayah dan merupakan sholat yang dilakukan dengan 4 kali takbir. Fardu kifayah sendiri artinya wajib dan ditujukan oleh orang banyak. Namun jika sebagian orang muslim sudah melakukannya, maka kewajiban tersebut telah gugur bagi muslim yang lainnya. Namun jika seluruh kaum muslimin meninggalkan sholat jenazah, maka kaum muslimin tersebut berdosa. Dan untuk tata cara sholat jenazah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga melakukan 4 kali takbir. Yang keempat mengangkat tangan pada takbir pertama. Yang kelima membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam membaca sholawat. Yang ketujuh berdoa untuk jenazah. Dan yang kedelapan yaitu melakukan salam. Untuk nomor 3 silakan teman-teman salin jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Sebutkan 5 manfaat sholat jenazah dan kegiatan takziah. Nomor 4, berikut jawabannya. Yang
yang pertama yaitu menyadarkan bahwa hanyalah amal yang dapat dibawa mati. Yang kedua, mengingatkan bahwa setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Yang ketiga, menyadarkan bahwa manusia membutuhkan satu sama lain. Yang keempat, mengingatkan bahwa saudara dan keluarga tidak bisa menolong dari sakaratul maut. Dan yang kelima, menjadikan kematian seseorang sebagai pembelajaran bahwa malaikat maut tidak bisa disogok. Untuk nomor 4, hikmahnya adalah sebagai berikut. Silakan teman-teman salin jawabannya. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan ilustrasi berikut. Musim kemarau tahun ini dirasakan lebih panjang oleh masyarakat. Air mulai sulit didapatkan. Lahan pertanian terancam gagal panen karena kekurangan air. Dalam situasi yang sulit ini, ada kabar menggembirakan dari BMKG. BMKG memprediksi hujan akan turun dalam 2 hari ke depan. Dalam situasi seperti ini, apakah sholat istiqo diperlukan? Untuk nomor 5, silakan teman-teman jawab sesuai pendapat teman-teman masing-masing. Itulah untuk pembahasan kali ini. Rajin berlatih bab 4, baik kelas 8, halaman 102 sampai dengan 106. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.